Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razik dengan NIM 2411010055 dan rekan saya yang bernama Habib Adriansyah dengan NIM 2411010030. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang periodisasi Bani Abbasiyah. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Habib Adriansyah. Baiklah, saya Habib Andriansyah. Perkenalkan, saya Habib Andriansyah. Selanjutnya saya akan membahas tentang periodisasi Bani Abbasiyah. Pada awalnya, keluarga Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf meninggalkan beberapa orang putra, diantaranya yaitu Abdullah, ayah Nabi Muhammad, Abbas, dan Abu Thalib. Akan tetapi, yang memiliki keturunan yang paling terbanyak memenuhi jagat kerajaan Islam dari ujung barat, Afrika Utara sampai ke negeri-negeri di Asia Tengah hanyalah Abbas dan Abu Thalib. Abbas bin Abdul Muthalib dilahirkan 3 tahun sebelum tahun gajah, yaitu tahun penyerangan orang Ethiopia ke Mekah. Beliau 3 tahun lebih tua dari Rasulullah. Ibunya bernama Nutailah binti Janab. Beliau adalah seorang dari pemuka Bani Hashim dan seorang cendika kaum Quraisy. Beliau sahabat qarib Abu Sufyan bin Harb. Beliau meninggal di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Abbas. Beliau adalah putra kedua dari Abbas. Ia lahir 2 tahun sebelum Hijriah. Ketika Nabi wafat, umurnya baru 13 tahun. Dari keturunan 46 Meriyati, perkembangan ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah, Abdullah ini lahir keluarga Abbasiyah dan saudara-saudara yang lain tidaklah mempunyai keturunan. 5 abad lamanya, keluarga Abbasiyah menduduki singgasana Khalifah Islam mulai tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi, yaitu di tahun penabalan Abdul Abbas As-Saffah, sampai ke masa penjarahan Mongol Tartar di bawah pimpinan Holakoh atas kota Baghdad di tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Adapun masa dari mulai berdirinya daulat ini sampai ke zaman Khalifah Al-Watsik Billah tahun 232 Hijriah atau sekitar 879 Masehi adalah masa jaya yang gilang gemilang bagi daulat Bani Abbas, masa ketinggian dan kebesaran, masa kekuatan dan kemakmuran. Tidaklah salah orang mengatakan bahwa masa itu adalah zaman keemasan Islam yang gilang gemilang atau Osman tahun 2000. Dan yang selanjutnya itu pendirian Bani Abbas tahun 750 sampai 857 Masehi atau sekitar 132 sampai 232 Hijriah. Pendirian Bani Abbas dimulai pada tahun 750 Masehi ketika keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, memimpin revolusi melawan dinasti Umayyah. Gerakan ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap korup dan diskriminatif. Setelah berhasil mengalahkan Umayyah dalam pertempuran Zab, Bani Abbasiyah mendeklarasikan kekhalifahan di Kufah. Khalifah pertama mereka adalah Abu Al-Abbas As-Saffah, kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke kota Baghdad yang menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Proses ini menandai transisi besar dalam sejarah Islam dan penguatan peran politik serta budaya Arab. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kemajuan pada masa Abbasiyah. Masa ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Yang pertama yaitu seperti administratif pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islamisasi pemerintahan. Dan ada juga yaitu dalam kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, dan ada juga dalam masa pendidikan seperti kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar seperti kutab, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko-toko media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Dan itulah berbagai kemajuan yang terdapat pada masa Abbasiyah.
Dan selanjutnya yaitu masa-masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran masa Abbasiyah nih terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang faktor internal. Yang pertama, terjadinya kemunduran akibat faktor internalnya adalah kemewahan hidup di kalangan pengusaha, perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para pengusaha untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Yang kedua itu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai dari masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Penyebab faktor eksternal ini terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya pemberontakan. Contoh seperti banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak melepaskan diri dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Yang kedua itu penyebabnya adalah dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliterannya, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima-panglima besar. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya yang mengancam kekuasaan khalifah. Tentara Turki berhasil merebut kekuasaan. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, di tangan mereka, khalifah bagikan boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, mereka yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan politik mereka. Dan ada juga dari bangsa Persia, masa kekuasaan bangsa Persia atau disebut dengan Banu Buyah. Perjalanan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini, kekuasaan pusat di Baghdad dilucuti dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan baru. Dan itulah faktor-faktor kemunduran atau kehancuran Bani Abbasiyah. Baiklah, selanjutnya adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, peradaban Islam pada masa Abbasiyah merupakan salah satu puncak kejayaan dalam sejarah Islam dan dunia melalui penekanan pada ilmu pengetahuan, budaya, dan toleransi. Masa ini telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Pengembangan institusi pendidikan seperti Bait Al-Hikmah serta kontribusi besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran menunjukkan betapa pentingnya peradaban ini dalam bentuk fondasi ilmu pengetahuan modern. Selain itu, peradaban ini dalam bentuk fondasi ilmu atau pengetahuan modern yang berinteraksi yang terjadi antara berbagai budaya pada masa Abbasiyah turut memperkaya warisan dunia, menciptakan keragaman yang masih relevan hingga saat ini. Dan itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang masa Bani Abbasiyah. Dan kami dari kelompok 6, yaitu Habib Abdiransyah dan Abdul Razik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.